sosis. Aku saus, kita semua jadi hotdog. Nyam nyam nyam. Oke, cukup menarik. Sepele ya. Menggunakan lingkaran dengan menggunakan media buku. Menarik. Pertanyaannya adalah, ketika masuk ke dalam lingkaran, yang pertama tadi siapa? Aku apa? Akumi. Semuanya masuk. Pertama, vokalnya nggak kedengeran. Yang kedua, eksplorasi gerak badannya masih minim. Terus tadi ini apa tadi aku? Kambing. Nah, coba lompat tadi, ulangin. Ya, silakan. Kira-kira itu udah kambing belum? Hah? Kira-kira itu udah kambing belum? Nggak lihat. Coba jadi kambing dulu. Coba. Aku kambing gitu. Coba dulu. Gimana? Kambing yang benar gimana? Coba. Lompat dulu. Hah? Mikir sekarang? Dulu. Atau nanti? Besok aja lah ya. Ayo udah. Bunuh diri aja lompat sana. Ya. Tinggal masuk aja, tinggal masuk lompat bilang aku kambing gitu. Aduh mah pengen lihat dulu gimana. Aku kambing. Segitu aja. Iya. Dah, silakan duduk. Aku kambing. Bel. Saus, kita semua jadi hotdog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini kami akan menjelaskan cara bermain atau cara bekerja cerita animalistik. Jadi di cerita ini partisipan memainkan sebuah adegan yang berdasarkan pada binatang tapi tidak menjadi binatang tersebut, melainkan hanya mengambil karakternya saja. Perjalanan ke hutan damai. Hutan yang tak lagi damai. Dahulu kala, di sebuah hutan bernama hutan tua, hiduplah 9 hewan yang sangat berbeda. Ada kura-kura yang berjalan lambat, tapi selalu berpikir sebelum bertindak. Ada kelinci yang bisa berlari sangat cepat, tapi suka pamer. Ada 2 tikus kecil yang cerdik, tapi kadang curang. Ada singa si raja hutan, kuat dan suka memerintah. Ada monyet yang selalu tertawa dan melompat ke sana kemari. Ada semut yang kecil tapi sangat rajin bekerja. Ada anjing pemberani dan selalu menjaga teman-temannya. Ada panda si pemalas yang suka tidur dan makan bambu, tapi hatinya lembut. Setiap hari mereka sering bertengkar. Kelinci mengejek kura-kura, singa memarahi monyet, tikus mencuri makanan, dan panda marah yang panda malas tertidur di bawah pohon. Suatu hari terdengar kabar buruk.
manusia akan menebang hutan tua dan membangun jalan besar. Kembali. Ada apa ini? Kita harus pindah dari hutan ini karena manusia akan menebang hutan kita. Terus lagi kemana? Saya tidak beritahu. Katanya ada hutan yang bernama hutan damai. Damai? Gimana itu? Di sana. Perjalanan dimulai. 9 hewan itu akhirnya setuju untuk mencari hutan damai bersama-sama. Tapi perjalanan mereka tidak mudah. Kelinci yang selalu berlari duluan meninggalkan teman-temannya. Tikus yang membuat jalan pintas yang malah membuat mereka tersesat. Monyet bermain-main dan menjatuhkan buah ke kepala panda. Singa ingin semua mengikuti perintahnya. Kura-kura selalu terlambat membuat yang lain tidak sabar. Semut mencoba menenangkan semua, tapi suaranya kecil dan sering tidak terdengar. Bahaya di tengah jalan. Malam itu mereka tiba di sebuah jurang. Untuk menyeberang, mereka harus bekerja sama. Namun, saat hendak menyeberang, tikus terperosok ke dalam lubang. Kelinci terpleset dan hampir jatuh ke sungai. Singa berusaha menolong, tapi malah tertimpa batu. Situasi menjadi kacau. Semua panik, hanya semut yang tetap tenang. Tolongin aku. Satu hati, satu tujuan. Mendengar itu, kura-kura memberi ide. Ini kan ada jurang ya? Kayak mana kalau kita ngambil ranting buat jembatan rame-rame? Yuk. Anjing membantu menarik tikus dari lubang. Ayo sini kalian. Monyet melompat dan mengambil tali yang terjatuh. Panda menenangkan kelinci yang ketakutan. Tolongin, aku takut jatuh. Singa meskipun terluka tetapi ingin membantu. Semua pemimpin pengangkutan daun dan ranting. Dengan kerjasama, mereka berhasil menyeberang dan keluar dari bahaya. Ayo teman-teman, cepat dong. Oke. Aduh, takut jatuh. Selamat datang di hutan damai. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya menemukan hutan damai. Pohon-pohonnya tinggi, sungainya jernih, dan udaranya segar. Kini mereka tidak lagi bertengkar. Kelinci tidak sombong, tikus jujur, monyet lebih hati-hati, singa lebih bijak, dan semua saling menghargai. Hutan ini sangat indah, tapi lebih indah kalian sahabatku. Semua tertawa bahagia. Mereka tahu hutan damai bukan hanya tempat, tapi juga hati yang damai. Pesan moral dari cerita ini adalah perbedaan membuat kita unik, tapi kerjasama membuat kita kuat. Sekian dari permainan animalistik. Kami ucapkan terima kasih.